Nggak ada hubungannya sama jabatan. Semua tergantung gimana peraturan perusahaan. Emangnya di kafe kamu dilarang main HP pas lagi kerja? Enggak sih mas, tapi saya mau fokus kerja aja. Walaupun gak ada peraturan tertulis, tapi saya harus tahu etika kerja. Ya udah terserah kamu aja. Sombong amat. Mentang-mentang udah kerja, padahal tadi saya cuma pengen denger suara kamu doang. Suara saya semerdu itu ya? Sampai Mas Kenzo kangen dan pengen dengerin suara saya? Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 99. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Kenzo yang memberi penjelasan kepada Ivan. Walaupun Mutiara juga berusaha untuk menambahkan kejelasan kepada Ivan. Gue udah support ya lu sama Mutiara. Harusnya sekarang lu support gue. Kok aku jadi dibawa-bawa, Ivan? Nggak ada, ini nggak bisa disamain. Kamu sama Mbak Aurel hubungannya itu pernah putus, terus sekarang pengen balikan lagi. Kalau aku sama Mas Kenzo nggak pernah punya hubungan apa-apa. Mungkin emang bener, Van. Gue sama Mutiara belum jadian. Tapi gue gak bisa dukung lu sama Aurel. Karena lama-kelamaan gue ngeliat tuh makin obsesif. Nanti jadi kayak Sandra. Coba pikir baik-baik deh ya. Baru juga Rianti mau pergi, tapi Aditya langsung melarang Rianti untuk menjenguk Cynthia. Tapi tetap aja dia nekat. Kelakuan Sandra kenapa sih? Ada aja marah-marah. Rasain aja kan, dia udah kena ulahnya lagi. Saya nggak mau ya ngelihat kantor ini kayak pasar rame banget. Daripada ngegosip, pada di sini mendingan kerja deh, kerja yang benar. Come on, let's go, chop chop. Get back to work. What is wrong with these people? Oh my god. Oh my god. Kedatangan Sandra di kantor Cynthia membuat Dina dan Cynthia mendapatkan laporan. Kelakuannya memang terlalu aneh. Tuh kan, dia juga langsung telepon Dina. Itu cleaning service gak becus banget sih kerjanya. Please, kamu harus becak ya. Kamu tuh harus datang ke kantor, kamu kenalin saya ke semua karyawan-karyawan supaya pada kenal saya. Kalau misalnya kayak gini tadi saya jatuh gak ada yang nolongin, pantas aja gak ada yang nolongin, orang gak ada yang kenal sama saya. Itu namanya gak respect, tau gak sih? Oh my god. Do you guys do this in your office? This is not ideal. It's toxic. Oh begitu Sandra. Bu Cynthia. Yang pertama saya cukup prihatin sekali ya. Kamu sampai kepleset di kantor. Tanpa Sandra tahu kalau Cynthia mendengar semua omelannya. Makanya Cynthia langsung menegurnya. Sebelum Dina pergi ke kantor, dia memberikan bunga mawar kepada Cynthia. Di lain sisi, Mutiara sedang mencoba setup alat musik di kafe membantu Aurel. Betapa kagetnya Aurel dan Yuda mendengar suara Mutiara. Hampir aja MKiss First. Kafe lagi-lagi ribut karena satpam melarang penyanyi solo yang diundang Aurel. Untung aja Aurel langsung mendatanginya. Tanpa mereka tahu, ada anak buah Sandra yang memantau dan lagi-lagi melaporkan kepada Sandra. Miss Kiss jadi khawatir. Coba kamu cari tahu gimana caranya ikut audisi buat isi live music di sana. Kalau misalnya kamu tahu, kamu kabarin saya butuh info sekecil apapun, sedetail-detailnya. Kayak siapa yang ngurus, gimana strateginya, manajemennya mereka gimana, everything, just send it to me. Okay? Please. Aditya yang disangka sebagai suami dari Cynthia, padahal Cynthia bingung siapa laki-laki itu. Suami saya yang mana, suster?
Pas ibu dibawa dari mobil KGD itu kelihatannya khawatir banget. Ngangkat ibu ke brankar, terus jagain sampai depan ICU. Saya kira itu suami ibu, karena ekspresinya waktu itu sampai kayak orang mau nangis. Suami saya baru meninggal. Itu suami saya, suster. Semua omongan itu tepat dengan kedatangan Rianti. Sedangkan Kenzo juga minta kejelasan kepada Aditya soal Cynthia. Sama seperti dengan Rianti yang mencari tahu kepada Cynthia. Kenzo pengen nanya sama papa. Dan Kenzo harap papa bisa jelasin ke Kenzo. Kenapa tadi malam suami saya bisa ada di rumah ibu? Kira-kira kenapa ya? Waktu kejadian kecelakaannya Bu Cynthia, papa bisa di rumah situ. Jadi waktu itu, papa telepon Bu Cynthia untuk ngebahas pekerjaan. Menurut saya Kenzo itu sangat berpotensi, Pak. Jelas punya visi. Bapak udah gak perlu ragu lagi untuk kasih kepercayaan ke dia. Bapak mah udah enak, Pak. Perusahaan pasti terjamin. Justru saya yang agak pusing. Ali itu fokusnya di musik. Kalau Dikta ya, Bapak tahu sendiri. Dia lebih fokus di kafe. Siapa kamu? Kamu siapa? Halo, Bu. Sini. Kamu siapa? Hah, kamu mau maling nggak tadi? Bu Cynthia. Jujur saya masih susah percaya ya, Bu. Saya rasa mungkin kejadiannya itu bukan hanya sekedar Bu Cynthia yang terjatuh. Apa sebelumnya Ibu mengalami pertengkaran dengan suami saya? Mungkin Ibu dengan suami saya berdebat tentang suatu hal yang saya nggak tahu dan sampai akhirnya suami saya secara tidak sengaja mendorong Ibu sampai Bu Cynthia jatuh. Astaga. Bisa-bisanya ya Rianti memikirkan hal seperti itu. Padahal Cynthia masih dalam keadaan sakit. Dan setelah mengetahui itu, Rianti malah pergi gitu aja. Sedangkan Kenzo bangga dengan penjelasan dari Aditya. Setelah kepergian Kenzo, Aditya mencari tahu soal schedule Kenzo. Ini semua untuk mengetahui rencana Kenzo bertemu dengan Cynthia. Aduh, ada-ada aja ya Kenzo sama Mutiara. Ada aja yang buat mereka berantem. Padahal menurut Miss Kiss, mereka emang udah menyimpan perasaan satu sama lain. Miss Kiss dibuat gemas sama mereka berdua deh. Saya lagi kerja, Mas. Nanti teleponnya pas saya lagi istirahat aja. Sama. Ini saya juga lagi kerja, tapi saya nggak so penting pakai reject telepon orang. Mas Kenzo kan yang punya kantor, kalau saya cuma pelayan, Mas. Nggak ada hubungannya sama jabatan. Semua tergantung gimana peraturan perusahaan. Emangnya di kafe kamu dilarang main HP pas lagi kerja? Enggak sih, Mas. Tapi saya mau fokus kerja aja. Walaupun gak ada peraturan tertulis, tapi saya harus tahu etika kerja. Ya udah terserah kamu aja. Sombong amat. Mentang-mentang udah kerja, padahal tadi saya cuma pengen denger suara kamu doang. Suara saya semerdu itu ya? Sampai Mas Kenzo kangen dan pengen dengerin suara saya?
Aurel diajak Dikta untuk melihat CCTV yang ada di rumahnya. Apalagi nih kecurigaan mereka terhadap Aditya. Walaupun Aurel harus menundanya karena sedang bekerja. Baru juga Sandra udah punya rencana jahat untuk di kafe. Tapi kelakuan Sandra membuat Dina benar-benar terheran-heran. Apalagi dia masih melakukan hal-hal seenaknya. Dina, kamu tuh cuma aspri. Bisa nggak stop bersikap kayak bos? So annoying. Melihat Mutiara yang membuatkan nasi goreng untuk penyanyi solo membuat Dikta ingin membuatkannya juga. Sedangkan Aurel jadi overthinking karena omongan Dikta. Lagi-lagi MK's first, Aditya meminta Dina untuk mendekatkan dirinya dengan Cynthia. Bahkan ini membuat Dina gak bisa menolaknya. Dan Aditya terus mengancamnya. Gak bisa bertahap dulu, Pak. Dengar ya, ikutin permintaan saya. Kecuali kalau kamu mau mengambil anting kamu yang ada di saya. Itu sebagai barang bukti buat saya. Kalau kamu sudah mencelakakan Bu Cynthia. Ivan kepikiran karena pelakuan Aurel kepadanya. Tapi dia tetap berusaha untuk mengikuti lomba fotografi yang akan dia gunakan untuk mengembalikan uang Aurel. Baru juga Rianti pulang dan memikirkan pelakuan Aditya kepada Cynthia. Apalagi dia semakin khawatir kalau mereka akan semakin dekat. Tapi tiba-tiba aja kehebohan yang dibuat Sandra membuat Rianti kesal. Walaupun gak dibolehin, dia tetap memaksa masuk sampai diizinkan oleh Rianti. Aduh Mbak, mohon maaf Mbak. Saya gak bisa buka pintu. Kan dilarang Mbak masuk datang ke rumah sini. Bukain gak pagarnya? Aduh. No Sandra, no. Jangan berisik. Buka aja gerbangnya. Iya. Bukain pagarnya. Silakan masuk Mbak. Jelas-jelas kedatangan Sandra membuat Rianti kesal. Semua penjelasan Sandra emang gak bisa diterima sama siapapun. Dan dia terus-terusan membawa usahanya mengusir Mutiara. Kamu udah bikin finansial perusahaan Mas Aditya hancur. Dan yang paling gak bisa saya maafkan, kamu gak mau nolongin Aurel di saat dia kecelakaan. Sampai Aurel itu hampir aja kehilangan nyawanya. Aku udah nyelamatin harga diri Tante Rianti diinjek-injek sama Om Aditya. That's a good one dong for me. And as in for Aurel, it's not my fault. Aku cuma gak mau disalahin doang. Kalau misalnya aku dijebak gimana? I ran off with my car, aku kabur karena aku takut. Kamu itu yang paling jago buat alasan ya, Sandra. Terserah aja sih kalau misalnya Tante emang gak mau percaya sama aku. Tapi, Tante gak boleh lupa jasa aku dong. Aku yang udah bikin Mutiara keluar dari rumah ini. Kalau aku gak ngusir Mutiara dari sini, bisa aja sampai sekarang dia masih jadi beban buat keluarga ini. So you need to thank me for that. Mereka gak tahu aja kalau Ipa mendengarnya dan mau melaporkan kepada Mutiara. Rianti jadi heran sama kelakuan Sandra. Dan masih aja ya Sandra nekat dan minta bantuan kepada Rianti. Apalagi Sandra memberikan tawaran kepada Rianti. Tante udah kasih kamu alamat kontrakan dia ya? Apa itu belum cukup? Well, of course not. Tante, listen. I have tried everything. Aku udah coba semuanya buat ngusir Mutiara. Karena aku gak suka dia caper, dia deket-deket sama Kenzo. Aku jadi gak bisa bikin Kenzo suka sama aku. Aku udah masukin ular ke kontrakan Mutiara. Aku udah hancurin kalung berharga Mutiara. Tapi tetap aja dia gak mau pergi, Tante. Buktinya dia masih kerja di cafe itu dan dia masih tinggal di kontrakan itu. Oke. Terus kalau Tante mau bantuin kamu, apa untungnya buat Tante? Sebenarnya, aku baru aja jadi asprinya Bu Cynthia. So that means aku tahu dia meeting di mana, kemana, dan sama siapa aja. I think that's an interesting offer. Makanya Rianti langsung mengajak Sandra pergi keluar membahas diskusinya. Tiba-tiba aja Cynthia menghubungi Dikta. Cynthia sangat ingin mendapatkan perhatian dari Dikta. Tapi ini malah berujung membuat Dikta membahas hal kecurigaannya dengan Aditya. Aku tuh bukan orang yang gak tahu terima kasih, Tante. Tanpa Tante tahu pun, aku juga cari info soal penyusup itu. Aku udah lihat rekaman CCTV, tapi gak cukup kuat buat jadi bukti laporan ke polisi. Satu-satunya orang yang pantas buat dicurigain
cuma Pak Aditya. Pak Aditya? Kok tante mikirnya nggak mungkin Pak Aditya sih? Masalahnya waktu itu kejadian malam itu setelah tante bangun tuh masih bisa tante ingat sekali orangnya. Orangnya kalau dari fisik enggak sih, bukan Pak Aditya. Badannya tuh beda. Pak Aditya kan tinggi, besar. Meskipun dia memang pakai hoodie, pakai masker, jadi mukanya memang nggak sama sekali kelihatan. Tapi kalau bentuk fisik nggak mirip sama Pak Aditya. Ya udah terserah tante. Kalau tante mau laporin ini ke polisi, aku bisa bantu. Tapi kalau enggak, ya case close aja. Lagian aku udah cek sisi rumah, nggak ada barang berharga atau uang yang hilang. Perlakuan Dikta membuat Cynthia mengingat Mutiara dan Kenzo. Ya ampun, bisa-bisanya ya Kenzo dan Mutiara masih aja berantem. Ada aja tingkah mereka yang bikin Miss Kiss jadi baper. Mas Kenzo lagi sibuk nggak? Nanyain gua dia. Balas apa enggak ya? Nggak usah. Beda penasaran. Udah dibaca, tapi kok nggak langsung dibalas ya sama Mas Kenzo? Tapi Mutiara harus mengantarkan pesanan delivery yang banyak. Apalagi customernya hanya mau diantarkan oleh Mutiara. Baru saja satpam di rumah Cynthia memikirkan pelaku dari kejadian tadi malam. Tapi tiba-tiba aja ada Dina yang datang dan menawarkan kerjasama untuk satpam itu pergi selama-lamanya. Ya, Bapak akan tetap dipecat. Jangan, Mbak. Saya lagi butuh uang banget. Saya tahu. Makanya saya mau bantu Bapak. Tapi ada syaratnya, Pak. Ya, terserah sih Bapak mau terima atau enggak. Maksudnya bantu gimana, Mbak? Emang syaratnya apa? Bapak harus pulang kampung bersama istri Bapak. Nanti akan saya kirimin uang untuk lahiran. Sama untuk biaya hidup dan buka usaha juga di sana. Setelah itu, Dina juga minta uang kepada Aditya. Walaupun awalnya Aditya menolaknya. Tapi ini semua dilakukan untuk dirinya agar bisa dekat lebih lama dengan Cynthia. Pak, tadi aja saya langsung kerjain itu schedule meetingnya Pak Kenzo, biar lebih sering. Saya tahu, nantinya Pak Aditya itu mau bikin Pak Kenzo lebih sibuk kan? Jadi biar Pak Aditya bisa gantiin Pak Kenzo. Oke, kirim nomor rekening. Sekarang juga, cepat. Oke, makasih Pak. Betapa kagetnya Dikta mengetahui rasa masakan nasi goreng Mutiara. Sedangkan Mutiara akan segera mengirimkan pesanan deliverynya. Tuh kan MK's first. Satpam itu terpaksa menyetujui kesepakatannya dengan Dina. Ternyata orderan itu untuk Kenzo MK's first. Kayaknya saking senangnya Kenzo, dia sampai terkena meja tuh. Cuma dong meja dong. Mas Kenzo kenapa sih nyuruh saya anterin makanan sampai kantor gini? Saya mohon banget nih sama Mas, jangan perlakuin saya kayak ART Mas lagi. Saya ini bukan ART Mas Kenzo. Kenapa nyuruh saya bawa makanan ke sini sih? Kamu tuh nggak tahu ya Mutiara, pembeli itu adalah raja. Suka-suka saya dong. Siapa yang mau anterin makanan? Ya enggak? Siap, pembeli adalah raja.
Itu makanannya udah ada, saya permisi. Pamit. Mutiara, jadi tolong kasih ke semua karyawan ya. Mutiara, Mutiara. Aduh, emang kamu nggak tahu? Saya manggil kamu kesini kenapa? Dan permintaan Kenzo itu membuat Mutiara kesal, tapi tetap aja Kenzo nekat untuk mengantarkan Mutiara kembali ke kafe. Mengetahui ini membuat Kayla diam-diam menyimpan rasa sakitnya. Melihat Kenzo dengan Mutiara yang semakin dekat, bahkan Kayla harus berbohong kepada Aditya. Dikta mulai curiga dengan satpam rumahnya yang gak bisa dihubungi. Tapi Aurel datang dan memberitahu kecurigaannya soal CCTV-nya. Kayaknya hasil rekaman ini itu udah diedit deh. Yang ini. Yang ini mas. Kayak ada bagian yang udah dihapus mas. OOM Kiss First, Miss Kiss khawatir melihat kedekatan Rianti dan Sandra. Rencana apa lagi yang mereka rencanakan? Aku bakalan bantu Tante Rianti buat mata-matain Om Aditya. So you know what he's up to. Fair enough? Terus menurut kamu, apa yang harus Tante lakukan buat nyingkirin Mutiara? Nah, buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.